Lanjutkan pembahasan TIU kita hari ini. Sekarang TIU paket yang ke-7, TIU online IPDN-nya. Kayak biasa, di sana ada soal kemampuan verbal sama kemampuan numeriknya. Oke, sama di belakang kemampuan logikanya. Oke. Ya udah, kita bahas saja langsung. Udah lewat dari 15 menit. Nggak apa-apa deh. Oke, kita bahas ya kemampuan soal TIU online hari ini. Kita mulai dari kemampuan verbalnya. Soal nomor 1. Ya, di sana ada perubahan sedikit ya. Di option B-nya itu bukan fungsi, tapi fungi. Oke. Nomor 1. Oke. Jamur. Oke, sama kayak fungi. Oke, asal katanya fungus. Jamur. Itu sama kayak fungi. Oke. Yang nomor 37 itu juga salah, bukan tamanan tapi tanaman. Nomor 2 yang tanaman ya. Tanaman, oke, sama artinya dengan flora, berkaitan dengan dunia tumbuhan. Oke. Flora. Yang nomor 3 ada kata legitimasi. Oke, secara KBBI legitimasi artinya adalah surat pengesahan. Oke, ambil kata dasarnya pengesahan. Oke. Nomor 1, 2, 3 sinonimnya. Yang nomor 4 ada poligami. Poligami, suatu sistem yang dimana memperbolehkan suami mempunyai lebih dari satu istri. Oke, lawan katanya adalah poli, artinya banyak. Lawan katanya berarti monogami. Oke. 1. Yang nomor 5. Oke. Ada kata leko. Oke. Leko. Oke. Secara KBBI, leko artinya kerdil. Oke. Atau tidak dapat membesar, tidak dapat tumbuh besar, maka lawan katanya adalah raksasa. Leko. Kerdil. Kalau selain leko yang arti kata kerdil, penyakit yang menyebabkan kita tumbuh kecil itu kretinisme. Oke. Kretin. Leko itu sama kerdil atau kretinisme. Menyebabkan kita tidak bisa tumbuh secara normal. Oke, kita lanjut. Tunggu bentar, ada telepon. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada nomor 6, ada mayor. Oke. Mayor. Secara KBBI, mayor itu bisa artinya lebih dari satu tangga, lebih dari setengah nada minor. Mayor itu juga bisa berarti yang bersifat utama. Sehingga lawan kata yang pas adalah minor secara KBBI di bawah tangga mayor, atau secara KBBI juga artinya bersifat tambahan.
Udah 1 sampai 3 sinonim, 4 sampai 6-nya antonim. Selanjutnya nomor 7 analoginya ada balet, titik 2 penari, opera. Balet identik dengan penari. Balet pertunjukan menari yang dilakukan oleh penari, otomatis opera itu adalah pertunjukan musik, musik instrumental yang dinyanyikan oleh pasti opera. Oke. Selanjutnya nomor yang kamera, bla bla bla, sama dengan manusia titik 2 mata. Nah, pakai cananya, nah. Polanya berarti ambil yang sebelah kanan. Oke. Manusia melihat dengan mata. Oke. Menangkap gambar melalui lens. Oke. Manusia menangkap gambar melalui mata, kamera menangkap gambar melalui lensa. Nomor 9, drama dan titik 2 babak sama dengan tinju titik 2. Oke. Dalam pertunjukan drama, dibagi menjadi dalam beberapa babak, pembabakan, dibagi menjadi beberapa scene. Dalam pertandingan tinju dibagi dalam beberapa ronde. Yang nomor 10. Pistol, bla bla bla, sama dengan pulpen titik 2 tulis. Oke, berarti yang pola yang diambil adalah yang sebelah kanan. Oke, pulpen digunakan untuk menulis, sehingga di sana ada kata pistol digunakan untuk menembak, kata kuncinya adalah tembak. Oke. Nomor tentang perbedaan sinonim, antonim sama analogi. Oke. Nanti yang peribahasanya kalian cari ya. Yang lupa ketinggalan dengan durian. Oke, coba kalian cari arti peribahasanya. Lupa ketinggalan adalah kemalingan. Oke, makna peribahasa di atas sama yang nomor 12 seperti mentimun dengan durian. Jadi kalian cari apa maksud dari peribahasa di atas. Nomor tadi berapa? 11, 12. Berarti nomor 13. Oke. Kemampuan numeriknya. Seorang pedagang dalam seminggu membeli 0,25 ton beras, 4,8 kuintal gula, dan 61 kg minyak goreng. Secara keseluruhan berat barang yang dibeli pedagang tersebut selama seminggu. Oke. Jika kalian jumlahkan biasa, 0,25 ton ditambah 4,8 kuin ditambah 61 kg
1 ton sama dengan 1000 kilo, oke, sehingga 0,25 ton sama kayak 250 kilogram, oke, dikalikan 1000, 1 kuintal 100 kilo, berarti 4,8 kuintal, 480 kilogram, oke, yang 61-nya tetap sama dengan 250 tambah 480, akhirannya 1, 5 tambah 8, 13 tambah 6, 19. Oke. 2 tambah 4 tambah 1 tadi adalah 7. 791 kilogram. Itulah barang yang dibeli oleh pedagang tersebut selama seminggu. Oke, ingat 1 ton 1000 kilo, 1 kuintal 100 kilo. Yang nomor 14, sebuah botol berisi 4 liter minyak goreng, 1 botol dijual seharga 12.000 dan 1 liter minyak dijual seharga 5.000. Berarti kalau beli botolan lebih irit, yaitu 1 botol itu bisa seharga 12.000, sedangkan kalau beli per liter minyaknya harganya 5.000. Seorang pedagang memiliki 6 warung dan setiap warung membutuhkan 5 liter minyak goreng. Berapa jumlah minimum yang harus dikeluarkan oleh pedagang tersebut untuk membeli minyak goreng agar mencukupi kebutuhannya? Punya 6 warung, berarti total minyak yang dibutuhkan. Kita tuliskan detailnya 6 kali 5 liter, berarti 30 liter minyak goreng dibutuhkan oleh pedagang tersebut yang memiliki 6 warung. Berarti paling sedikit ngeluarin uang berapa? Oke. 30 liter ini berarti sama kayak untuk 1 botol berisi 4 liter. Berarti bisa beli 7 botol. Oke. Beli 7 botol. Kenapa 7 botol? Oke. 1 botol 4 liter. Berarti kalau 7 botol, 7 dikali berapa? Hasilnya dekat dengan 30. Berarti 7 kali 4. Sehingga ia beli 7 botol. Ditambah sama ecerannya lagi 2 liter. Biar supaya mengeluarkan uang paling sedikit, berarti dia beli 7 botol tambahan 2 liter yang ecerannya, sehingga uang yang dikeluarkan adalah 7 botol berarti 7 kali 12.000 ditambah 2 kali per liter ecerannya 5.000, sehingga membutuhkan uang 7 kali 12.000 84.000 ditambah 2 kali 5.000 10.000. Oke, hasilnya adalah 94.000. Itulah jumlah minimum Diterangin lagi, Kak. pedagang tersebut. Diterangin lagi, Kak. Kenapa? Diterangin lagi. Tak ulangin ya. Suara HP siapa tuh? Oke. Pedagang ini punya 6 warung. Tiap warung membutuhkan 5 liter minyak goreng. Tiap warung membutuhkan 5 liter minyak goreng. Berapa jumlah minimum yang harus dikeluarkan oleh pedagang tersebut untuk membeli minyak goreng agar mencukupi kebutuhannya? Oke, intinya pedagang tersebut butuh, untuk 6 warung tersebut dia butuh 30 liter. Oke, 30 liter. Berarti berapa uang dikeluarkan? 30 liter. Oke, kita hitung dari berapa botol yang dibutuhkan untuk 30 liter. 1 botol kan isinya 4 liter. Oke, 4 liter 1 botol. Oke. 1 botolnya 4 liter. Berarti 4 dikali berapa? Hasilnya dekat dengan 30. Berarti 4 kali 7. Oke. 4 kali 7 kan 28. Oke. 4 kali 7 28 liter. Itu kalau 7 botol. Oke. Sehingga paling banyak beli 7 botol. Tapi 7 botol ini hanya bisa mencukupi 28 liter. Nambah lagi ecerannya beli 2 liter. Kayak gitu. Oke. 7 botol. Oke. 1 botol harganya 12.000. Sehingga kalau 7 botol 84.000. Oke.
ecerannya 1 liternya 5.000, beli 2 liter berarti harganya adalah 10.000. Sehingga paling sedikit ngeluarin uang untuk 6 warung tersebut, yang masing-masing 6 warung tersebut membutuhkan 5 liter adalah 94.000. Itu. Oke. Di soal 1 botol 4 liter. Oke, paham ya? Kok minyak. Oke, sekarang nomor 15. Seorang pengecat telah mengecat sepertiga tembok yang berbentuk persegi panjang. Oke, ini ada tembok. Yang dicat itu permukaannya ya. Oke, permukaannya berupa panjang dan tinggi. Karena ini persegi panjang dalam keadaan berdiri kan. Oke, yang dicat itu adalah tingginya, anggapin temboknya, yang dicat adalah panjangnya sama tingginya. Oke. Apabila ia telah mengecat sepertiganya, yang dicat itu sebenarnya apa? Yang dicat itu adalah luas tembok kan? Luas tembok berarti kan panjang kali tinggi. Nah, yang dicat itu kan luas tembok. Oke. Di mana besarnya adalah panjang kali tinggi. Sekarang pengecat ini sudah mengecat sepertiga tembok. Oke, sepertiga tembok berarti sepertiga dari luas tembok. Sepertiga kali luas tembok. P kali T. T-nya nanti kita input terakhir. Tinggi tembok adalah 10 liter. 10 meter. Oke. Yang tingginya 10 meter tinggi tembok. Oke. Awalnya sudah ngecat sepertiganya, berarti sepertiga dari luas tembok, sepertiga P kali T. Apabila ia selesai mengecat bagian tembok lain seluas 75 meter persegi, lagi ngecat tembok bagian lain sebesar 75 meter persegi, nambah 75. Oke. 75 meter persegi, maka ia akan menyelesaikan 3/4 dari pekerjaannya. Berarti awalnya sudah ngecat sepertiga dari luas tembok, nambah lagi 75 meter persegi, itu sama artinya dia mengecat 3/4 dari pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Mengecat luas tembok. Oke. Sepertiga P kali T ditambah 75 sama dengan 3/4 P kali T. Yang ditanyakan adalah panjang tembok tersebut, P-nya. Oke. Input nilai T-nya. Sepertiga T-nya berapa? Tingginya adalah 10 meter. Berarti sepertiga kali P kali T, T-nya 10, input 10/3. Oke, 10/3 P ditambah 75. Kan 10/3 P ditambah 75 sama dengan 3/4 P kali T. Masukin T-nya 10, berarti 30/4 P. Sama, yang sama-sama punya variabel jadikan 1, 75 sama dengan 30/4 P, sederhanakan bagi 2, 15/2 P dikurangin 10/3 P. Kita lihat di sini. Berarti 75 sama dengan 15/2 P dikurangi 10/3 P. Pakai penyebutnya 6. Oke. 6. Jadi kali 3, 6 bagi 2, 3 kali 15, 45 min 20 P. Oke. 75 sama dengan 25/6 P. 75 kita bagi dulu dengan 25. Oke. Sama dengan 75 bagi 25 adalah 3. Sehingga panjang tembok tersebut adalah
3 kali 6 sama dengan 18 meter. Tuh, detailnya. Yang dicat adalah luas tembok yang luasnya P kali T. Awalnya sudah ngerjain sepertiganya, berarti sepertiga dari apa? Sepertiga dari P kali T ditambah 75, itu sama artinya dia mengerjakan 3/4 pekerjaannya, berarti 3/4 P kali T. Input nilai T, oke, ketemu nilai P sama dengan 18 meter. Nomor 15, paham? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kalian lanjut. Nomor 16. Sebuah perusahaan memperkerjakan 3 kali jumlah tahun lalu. Berarti memperkerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Tahun lalu, karyawan di perusahaan tersebut berjumlah 29 orang, yang berhenti 3 orang, yang masuk 2 kali jumlah keluar. Berapa jumlah karyawan sekarang? Tahun lalu jumlah karyawannya adalah awalnya ada 29, berhenti 3, masuk 2 kali yang keluar, berarti nambah 2 kali 3. Berarti tahun lalu banyaknya pegawai adalah 32 orang. Jadi tahun sekarang 3 kali jumlah tahun lalu, 3 kali 32 sama dengan 96 orang. Yang A. Oke. Sudah. Tiganya dari mana, Kak? Yang mana? Tiganya dari mana? 3 yang di bawah atau yang di atas? Di atas. Yang di atas. Kan tahun lalu jumlah pegawainya 29. Berhenti 3, kurang 3. Yang masuk 2 kali jumlah yang keluar, berarti ditambah 2 kali 3. Berarti tahun lalu itu jumlah pegawainya berapa? 32 orang. 3-nya ya dari soal. Oke. Ini kali 32, 36 orang. Oke. Kalau sudah, kita ke nomor 17. %20 dari P adalah 2M. 20% dari berarti kali P adalah 2M. Dan 45% dari P, 45% dari P adalah setengah M. Jika M adalah 10% dari P, ya benar. Berarti kalau M ada 10% dari P, diperjelas lagi. Yang ditanyakan adalah M plus N berapa persen dari P. Ditanyakan adalah M plus N berapa persen dari P. 1M plus 1N. Kalian ambil yang ini saja. Oke, karena ditanyakan M plus N, ini kalian tambah. Oke. Tapi ada yang harus kalian ganti. Di sana kan M plus N. M-nya udah aman. M itu 10% dari P. Di sini setengah N itu sama kayak 45% dari P. Berarti N itu aja berapa persen dari P? Tinggal kalian kali ya. Kali 2. Berarti N itu adalah 90% dari P. 90% dari P, N itu berarti 90% dari P, M itu 10% dari P. Berarti kalau M plus N, kalian tambah. M plus N berarti
90% dari, 100% dari P. Kak, mau nanya Kak, Ya, itu yang N-nya kenapa dikali 2 tadi? supaya jadi 1N. Oke. Setengah N itu 45% dari P, berarti N, 1N berapa persen? 90% dari P. Kayak langsung tambah dia ke bawah. 1N, 1N, M-nya udah clear, nggak usah diganti. N kita ganti jadi N. Kalikan 2. Gimana? Paham? Paham nggak? Iya Kak, Oke. paham. Selanjutnya nomor 18. Sudut-sudut pada sebuah segitiga ada dalam satuan derajat. Y adalah 30 derajat. Maka pernyataan yang benar adalah sudut-sudut pada soalnya diketahui X, 2X, dan 3X dalam satuan derajat. Berapa jumlah sudut dalam sebuah segitiga? 180 derajat. Berarti X derajat tambah 2X derajat tambah 3X derajat sama dengan 180 derajat. Oke. 6X derajat, 180 derajat. Berarti nilai X adalah 30 derajat. Oke, nilai X. Sedangkan ada nilai Y 30 derajat. Oke. Otomatis, karena di sana di soal diketahui satuannya dalam bentuk derajat, maka antara X dan Y sama. Oke. Kalau sudah, kita bahas nomor 19. Berat badan adik dan kakak berselisih 13. Misalkan K min A, kakak dikurangi adik sama dengan 13 kg. Jika berat badan adik bertambah 3, A nambah 3 kg, dan berat badan kakak dikurangi 6, maka rata-rata berat badan mereka keduanya menjadi 50. Ketika A plus 3, rata-rata berat badan mereka ya, berarti ditambah berat kakak dikurangi 6, karena rata-rata berat badan dibagi 2 orang, rata-rata berat mereka adalah 50. Jumlah berat badan awal mereka, berarti yang ditanyakan K plus A atau A plus K sama saja. Ini kan kalian kali silang. A plus 3 plus K min 6, berarti ini kan sama kayak A plus K, 3 min 6 min 3 sama dengan 2 kali 50, 100. Berarti jumlah berat badan mereka adalah 100 plus 3. 103 kg. Tuh. Berat badan kakak, jumlah berat badan mereka adalah 103 kg. Terserah mau ditanyakan berat badan siapa, berat badan K boleh, A boleh, A plus K aja 103, berarti kalau K min A plus K 103 K min A 13. Kalau nyari berat badan berat badan K habis 2K sama dengan 116. Berat badan K adalah 58 kg. Misalkan kalau ditanyakan berat badan si K.
Intinya yang ditanyakan adalah jumlah berat badan mereka. 103 kg. Oke, kalau sudah, kita foto dulu. Udah ya? Thank you. Ada message. Oke, kalau udah, kita lanjut. Tadi nomor 19, tapi sekarang nomor 20. Dari suatu kelas, jadi dari 40 orang, rata-ratanya adalah 7. Untuk mata pelajaran matematika, 5 orang siswa terendah, rata-rata 6, dan 10 siswa nilai tertinggi. Oke, 10 siswa nilai tertinggi yang rata-rata seluruhnya adalah 8,5 dikeluarkan. Maka nilai rata-ratanya sekarang adalah nilai rata-ratanya adalah berarti yang ditanyakan nilai rata-rata yang sekarang. Oke. Awalnya adalah N1, misalkan 40 orang, tak tuliskan diktenya dulu ya. Awalnya rata-ratanya adalah 7. Terus N2-nya yang 5 orang tertinggi, terendah rata-ratanya adalah 6. Dan ada 10, rata-ratanya adalah 8,5. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata yang sekarang berarti. Nilai rata-rata yang sekarang misalkan XS. Nilai rata-rata sekarang berarti jumlah data awal, berarti 40 kali 7 dikurangin, kan dikeluarkan nih, yang ini dikeluarkan. Berarti dikurangin jumlah data yang dikeluarkan yang ini 5 kali 6 dikurangin yang ini 10 kali 8,5 dibagi sisa yang tertinggi, sisa siswanya adalah 40 min 5 min 10. 280 dikurangi 30 dikurangi 85 per XX X bar S, misalkan rata-rata sekarang 40 min 15 25 dengan 280 250 dikurangi 85 5, oke. 250 ya 24 dikurangi 8 165 dibagi 25 sama dengan 25 kali 6 saja ya 25 kali 5 25 kali 6 sorry 15 per 25 6,6. Inilah rata-ratanya sekarang setelah 5 orang yang siswa terendah rata-rata 6 dikeluarkan dan 10 orang yang siswa tertinggi dengan rata-rata 8,5 dikeluarkan. Inilah rata-ratanya sekarang. Oke, 130, 15 per 25, berarti 3 per 5 bagi, oke, 6,6. 6,6. Inilah rata-rata yang sekarang. Itu, oke, dikurang ya, karena dikeluarkan.
Oke, kalau sudah, kita ke nomor 21. Oke. Ada dikasih data. Ajo Miun mengikuti perlombaan balap sepeda Tour de Singkarak yang terdiri dari 4 etape. Oke. 4 etape itu artinya 4 jarak ya. Dengan memperoleh catatan sebagai berikut. Etape pertama ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit, kecepatannya 80 km per jam. Etape pertama ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Kita buat semua dalam satuan jam. Kenapa dibuat satuan jam? Karena di pertanyaannya ditanyakan berapa jarak yang ditempuh Ajo Miun. Itu absennya dalam satuan kilometer ya. Bukan meter, pendek banget. Dalam satuan kilometer. Etape pertama ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ini sama kayak berapa jam? 15 jam itu berapa menit? 15 bagi 60 seperempat, berarti 1/4 jam. Atau 5/4 jam. Dalam waktu 80 dengan kecepatan 80 km per jam. Etape kedua dalam waktu 2 jam 5 menit, berarti 2 jam 5 menit. 5 menit itu 1/12 jam. 1/12 jam. 25/12 jam. Dengan kecepatan 72 km per jam. Oke, kita ganti dulu semuanya. Ketiga, 1 jam 40 menit, berarti 1/40 menit 2/3. Berarti ini 5/3 jam dengan kecepatan 5 per jam. Karena yang ditanyakan jarak, berarti yang sebelah sini nggak usah kecepatannya, jaraknya aja langsung. Oke. Etape pertama ditempuh dalam waktu 5/4 jam. Kecepatannya 80. Kecepatan 80. Berarti jarak yang ditempuh adalah kecepatan kali waktu. 5/4 jam dikali 80. Berarti 5/4 kali 80, 100 km. Itu yang etape pertama. Etape kedua, waktu tempuhnya adalah 25/12 jam. Kecepatannya 72. Berarti jarak yang ditempuh adalah kecepatan kali waktu, 72 dikali 25/12. 72 dibagi 12, 6. 25 kali 6, 150 km. Etape ketiga membutuhkan waktu 1 jam 40 menit, itu sama kayak 5/3 jam. Kecepatannya 60 km per jam, berarti jarak tempuhnya adalah 60 dikali 5/3. 100 kilo juga. Etape keempat ditempuh dengan waktu 2 jam dengan kecepatan 75 km. Berarti jarak tempuhnya adalah kecepatan kali waktu 75 kali 2, 150 km. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh total. Berarti yang nomor 21 tinggal kalian tambah. Jarak tempuh totalnya berarti 250 tambah 250, 500 km. Diubah optionnya ya, satuan di optionnya dalam satuan kilometer, berarti yang B. Yang nomor 21. Yang nomor 51. Yang nomor 22. Berapa kecepatan rata-rata yang dihasilkan dari keempat etape tersebut? Nah, kecepatan rata-rata. Karena di sini ada diketahui jarak per jalur dan waktu per jalur. Ingat, kalau diketahui jarak dan waktu, maka kecepatan rata-rata itu adalah
jarak total S total dibagi waktu total. Oke. S totalnya ya rapi 500 km dibagi T totalnya. Oke, ini kalian tambah waktunya 5/4 jam ditambah 25/12. Oke. T totalnya berarti 5/4 ditambah 25/12 ditambah pakai satuan yang awal 1 jam tambah 2 jam tambah 1 jam tambah 2 jam itu aja udah 6 jam. 6 jam ditambah menitnya sekarang 15 menit tambah 5 menit 20 menit 20 menit tambah 40 menit berarti 7 jam pas. T-nya adalah 7 jam. Waktu totalnya adalah 7 jam. Jadi kecepatannya berapa? 500 dibagi 7. 7 kali 70 aja 490. Ya, di sini 500. Berarti kecepatannya pasti di atas agak lebih sedikit di atas 70. Di atas 70 km per jam. Itulah kecepatan rata-rata dari keempat etape tersebut. Oke. Kecepatan rata-rata S total bagi T total, jarak totalnya 500 kilo. Oke, T total dari seluruh 4 etape tersebut adalah 7 jam. Oke, 500 dibagi 7, sekitar 70 ke atas. 71 aja, 71 saja kali 7, 497. Oke, berarti 71 koma kecepatannya. Oke. Di option berupa sebuah pernyataan. Kalian pilih yang option A di atas 70 km per jam karena kecepatan rata-ratanya adalah 71 sekian, 71, sekian kilometer per jam. Paham ya dua nomor tersebut? Kasih cerita. Sekarang nomor 23. 23. Pada sebuah sekolah terdapat 2 grup. Di grup A ada 600 murid, 30%-nya laki-laki. Di grup A, saya tuliskan dulu di kertasnya semua, 600 murid. Oke. 30% laki-laki. Laki-laki berarti 70%-nya perempuan. R sama P lah. Oke. Sedangkan di grup B ada 400 murid, di mana 75%-nya laki-laki dan 75%-nya laki-laki berarti 25%-nya perempuan. Oke, sekarang setelah beberapa murid pindah dari B ke A, oke, 40% grup A adalah menjadi laki-laki. Ada beberapa murid pindah dari B ke A. Sehingga di grup A sekarang berisi 40% laki-laki. Sekarang yang ditanyakan adalah persentase laki-laki di grup B sekarang. Di grup B sekarang. Oke. Yang pertama kita cari berarti berapa siswa dari grup B yang pindah ke A. Oke, kita misalkan berarti X itu adalah murid B yang pindah ke A, murid B yang pindah ke A.
Oke. Sehingga sekarang 40% grup A adalah laki-laki. Oke. Berarti grup A isinya sekarang adalah 600 plus X. Kan? Karena murid B pindah ke A sebanyak X. Berarti jumlah murid di grup A ada 600 plus X. Di mana sekarang ketika sudah nambah X, 40%-nya laki-laki. Berarti X 600 plus X dikalikan 40%. 600 X. Oke, sama dengan murid laki-lakinya berapa di grup A? 30%. Berarti banyak laki-lakinya 180 murid laki-laki. Berarti 40% kali 600 plus X itu sama artinya dengan 180 kecilin tulisan saya. Oke. 40% dikalikan 600 jumlah murid kelas A, grup A, nambah X orang sama dengan awalnya 180 orang yang laki-laki plus X. 44 kali Ya. 12, 48. Sekarang masuk 40% dikalikan 600, 0,4 kali 600. Oke, 4 dikali 60, 240 ditambah 0,4 X, 180 X. 240 min 180 sama dengan X min 0,4 X. Oke, 0,6 X. Oke, sama dengan 60. Berarti X adalah 100. Berarti banyak murid B yang pindah ke A adalah 100 orang. Berarti di grup A, di grup B, yang ditanyakan presentasi laki-laki di grup B sekarang. Berarti grup B banyaknya sekarang adalah 400 min 100, 300. 75%-nya laki-laki, berarti 75% dari yang sekarang 300 sama dengan 75 kali 3 225 orang. Jumlah murid laki-laki di grup B sekarang adalah 225 orang. Yang ditanyakan persentasenya, berarti 225 banding jumlah murid B sekarang 300 dikalikan 100%. Coy ya. 225 bagi 25. 225 dibagi 25. 4, 8, 9. 9. 2/3. 9. Enggak sih 2/3. 225 bagi 25 berapa? 9. 9. Ini 325 12. ya. Oke, benar dah. Bagi 4, bagi 3 lagi. Ya, 3/4 kali 100. 75% ya. Itu enggak ada. Itu kayak yang salah ngitung. Persentase laki-laki di grup B sekarang. Berarti di grup B sekarang kan 75% dari 300. Kan? 75 kali 3, 225 benar. Buat laki-laki sekarang di grup B 225 dibandingkan jumlah seluruh di grup B sekarang sisa 300 kali 100%. Ya. Atau 225 300 coret nolnya 2, 225 bagi 3. 75. Di atas 70 dong. 70. 75 kan? Iya. 75.
Ya, 75. 75%. Atau option yang salah, atau ada hitungan KN yang salah. X itu jumlah murid B yang ke A. Oke. Awalnya laki-laki di A 180. Oke. 180 nambah X itu sama kayak artinya 40% dari 600 plus X. Yang pindah adalah ketemu 100 orang. Berarti di grup B sisa 300 orang. 300 orang. 75%-nya laki-laki. Berarti 75% dari 300 adalah 75 kali 3, 225. Itu banyak laki-laki. Berarti persentase laki-lakinya sekarang di grup B adalah 225 banding 300. Ya, 75%. Pada sebuah perusahaan 46%-nya pegawai laki-laki, 46% laki-laki berarti 54%-nya perempuan. 60% pegawai sudah menikah. Teruskan diketahui dulu 60% SM sudah menikah. Berarti 40%-nya belum menikah. Oke. 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah pegawai laki-laki. Berarti 70% dari pegawai yang sudah menikah, yaitu yang sudah menikah 60%, yaitu sebesar 7 kali 6, 42, 4.200, sebesar 42% itu laki-laki yang sudah menikah, LSM ya. LSM. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah dari pegawai yang belum menikah? Oke, yang belum menikah adalah pegawai perempuan. Oke, banyaknya pegawai perempuan 54%. Oke. 42% itu laki-laki yang sudah menikah. Berarti perempuan yang sudah menikah itu adalah 60%. Ya kan? 60% dikurangin 42%. Yaitu sebesar 18% perempuan sudah menikah. Oke. Berarti perempuan yang belum menikah, perempuan banyaknya 46%. Sorry, 54%. Oke, berarti perempuan yang belum menikah, PBM itu adalah banyaknya perempuan seluruhnya, 54% dikurangin dari 18%. Oke, sama dengan berapa? 36. Oke, 36% itu adalah perempuan yang belum menikah. Oke, yang ditanyakan itu adalah berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan. Pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan. Yang dua ini yang dipakai. Oke. Berapakah perempuan dari yang belum menikah adalah berapakah pegawai dari yang belum menikah adalah pegawai perempuan? 36% ini berapa persen dari 40%? 36 bandingkan terhadap yang belum menikah dikalikan 100%. 94%. 90% dari yang belum menikah, 90% dari yang pegawai belum menikah adalah perempuan yang belum menikah. Adalah perempuan, yaitu sebesar 36%. Nah, itu jalan ceritanya. Sudah, tuliskan detail-detailnya. 90% dari pegawai yang belum menikah adalah perempuan, yaitu sebesar 36%. Kita lanjut nomor 25. 28, kemampuan logikanya 28, 29, bla 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 bla, 38, 43.
Pola selanjutnya, ada yang udah dapat loncat atau enggak? Kalau loncat susah. Nambah 1. Ini nambah 1. Oke. Ini nambah 5. Kemungkinan ini, kalau ini nambah 2, ini nambah 3. Kita lihat optionnya 28, 29, 30. Nambah 1, nambah 2, nambah 3. Oke, Fibonacci kayaknya. Kenapa? Ini nambah 1, ini nambah 1, 30. Berarti ini sekarang nambah 2, 2 dan 1. Di sini 5. Gagal Fibonacci. Kalau nambah 2, berarti ini 31. Berarti selanjutnya 1 tambah 2, 3. 31 nambah 3, 3, 4 nambah 8. Gagal. Oke. 1 nambah. Gila, 2 di tengah aja susah banget. 28, 29. Selanjutnya, kalau loncat bisa enggak? 28, 3, 28, 3 enggak bisa. Nambah 4, 36 enggak bisa. 28, 29, 30, 37. Nambah 1, nambah 1. Nambah 1, 30. Nambah 3. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Kenapa? Nggak kedengeran? Nambah 1? 28 ke 29 kan nambah 1. Iya. 31 tambah 2. Yang terus Berarti tambah berurutan ya? Nambah 1, 3, nambah 3, 3, 4. 4. Berarti nambah berurutan doang. Nambah 1. Nomor 26 lagi di tengah. 4, bla bla bla, 14, bla. 56 dulu. Bla bla bla. 4. Tambah 10. 6. Bisa tambah 100. Enggak. 114 ada enggak? Enggak ada. Kak, kalau itu dikali 4, Yang mana? 4 polanya kali 4, 2 ya. Oke, berarti ini kurang itu Kak. Yang kosong itu kan 16 isinya, 4 ke yang kosong itu sampingnya 16. 2 ya. 54 kali 4, benar enggak? Nah, berarti ini kurang 2, 12. Iya. Kayak Dikali 16 gitu. kali
Thank you. Ya, Oke, pas. Berarti 16 sama 54. Yang E. Kali 4 min 2, kali 4 min 2, kali 4 min 2. Nomor 27. 125 216. Pangkat 3 kayak ini. 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 525 kali 5, 5 pangkat 3, 36 kali 6, 216, 6 pangkat 3 berarti 7 pangkat 3. 49 kali 7, akhiran 3 berarti 343. Yang nomor 27. Bilangan kubik dimulai dari 3. Kita lanjut ke nomor 28. Harga sate kambing lebih mahal dari ayam. Kalau lebih besar dari A, kayaknya kemarin mudah nih. Harga telur lebih murah daripada ayam. Oke, berarti ayam dulu baru telur. Sate kelinci lebih mahal dari ayam. Berarti kambing, kelinci. Karena antara kambing dan kelinci nggak tahu mana yang lebih mahal. Oke, intinya lebih mahal dari ayam. Ayam lebih mahal dari telur. Telur paling mahal salah. Sate kambing lebih mahal dari sate kelinci, kita belum tahu. Sate ayam paling murah, tidak. Telur yang paling murah. Kelinci lebih murah daripada telur, salah. Mungkin harga sate kambing sama harganya dengan sate kelinci. Nah, ini bisa jadi yang E. Mungkin ya. Mungkin itu artinya bisa iya, bisa tidak. Intinya telur yang paling murah. Oke. Sehingga yang pas nomor 28 yang E. Mungkin kambing sama harga dengan sate kelinci. Nomor 29. Jamur tidak termasuk tumbuhan hijau. Oke. Jamur tidak termasuk tumbuhan hijau, beringin termasuk tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau selalu membutuhkan sinar matahari. Otomatis jamur bukanlah tumbuhan, beringin bukan tumbuhan. Jamur selalu membutuhkan sinar matahari, tidak termasuk tumbuhan hijau. Beringin berarti yang pas adalah beringin selalu membutuhkan sinar matahari. Yang pas berarti beringin termasuk tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau selalu membutuhkan sinar matahari, berarti beringin selalu membutuhkan sinar matahari. Yang D. 29. Nomor 30. Muat kayaknya. Sampai sini. Nomor 30. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli dan sarung. Amri itu membeli baju plus sarung. Dodo membeli sarung. D hanya membeli es. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Agung membeli celana. Agung beli celana plus sarung plus Indra membeli yang ada hubungannya dengan Indra itu Harun. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu, berarti B plus sarung plus sepatu. Indra, oke sudah pas.
Siapa yang tidak membeli sarung baru? Sarung baru. Siapa yang belum ada? Celana, sarung. Sarung baru, baju dan sarung baru. Dodo hanya beli sarung baru. Harun beli sama dengan Indra tambah 10. Indra membeli sama persis dengan Amri. Tidak ada. Kak. Semuanya beli sarung, sorry. Tidak ada, Kak. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Kalau emang tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ada banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat